Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai fiqih, karena kita sudah di depan bulan Ramadan, di hadapan bulan Ramadan, maka yang akan kita pelajari adalah perihal mengenai puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita adalah berpuasa dengan iman. Berpuasa dengan iman, yakni berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi perlu memperhatikan hal-hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, tetapi Allah memerintahkan dengan memanggil iman-iman di dalam hati kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hati-hati yang beriman. Wahai manusia-manusia yang di dalam hatinya ada iman, maka berpuasalah. Wajib bagi kalian berpuasa. Maka sebaik-baik puasa adalah yang berdasarkan iman, bukan hanya sekedar menahan dari makan dan minum. Kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang silam. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Puasa dengan iman yakni meyakini bahwa puasa sebagai bentuk penyembahan kepada Allah dengan cara yang diajarkan Rasulullah. yakni puasa itu adalah ibadah seperti salat, haji, umrah. Begitu juga puasa, yakni kita harus menghadirkan rasa menyembah kepada Allah ketika berpuasa, bahwa saya berpuasa ini adalah benar-benar saya menghambakan diri kepada Allah. Sebagaimana saya sholat, saya menghambakan diri kepada Allah. Ada perihal-perihal yang merusak sholat saya tinggalkan. Seperti mana kita haji dan umrah, ketika kita haji ada hal-hal yang harus kita jauhi dalam haji.
Begitulah puasa, dia adalah ibadah. Namun banyak dari orang-orang itu berpuasa tidak menghadirkan rasa penghambaan kepada Allah. Tetapi dia menganggap bahwa puasa itu adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum saja. Sehingga bagi dia puasa itu adalah hanya menahan lapar dan haus. Dia mulai dari sahur selesai sampai buka puasa. Dia memahami bahwa dia tidak boleh makan, udah itu aja. Dia tidak boleh makan dari sahur sampai buka puasa. Seperti anak kecil. Anak kecil itu mengisi puasa itu dengan tidak makan dan minum. Itu aja, nggak ada yang lain. Dia mulai pagi, waktu subuh tidak boleh makan, sampai maghrib boleh makan. Maka orang yang seperti ini, berpuasa seperti ini, dia hanya menunggu waktu berbuka saja. Dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selama berpuasa. Dan ketika saat buka puasa, dia hanya akan memikirkan makanan. Karena puasa dia adalah bagaikan seorang yang dikurung tidak boleh makan. Itu aja. Selebihnya dia tidak ada hal-hal lain. Orang yang berpuasa seperti itu adalah orang yang berpuasa karena keramaian, karena brand yang sedang lagi ramai, orang berpuasa ramai, maka dia ikut berpuasa. Seperti anak kecil, atau anak SMP, atau anak SMA, atau mungkin orang tua yang sudah bekerja, anak muda yang tidak mengerti sebenarnya puasa itu apa. Ya, kenapa banyak orang berpuasa itu lalai? Tidak seperti orang sholat. Orang sholat itu dia wudhu, jalan ke masjid, dia takbir, masuk shaf, dia bisa memutus segala maksiat dalam sholat. Begitu juga orang yang umrah dan haji, dia bisa memutus segala maksiat di tanah suci, sebab dia merasakan sedang ibadah. Tapi banyak sekali orang yang puasa, dia tidak merasa sedang beribadah, tapi dia hanya merasa sedang menahan makan dan minum saja. Makanya muncul hadis di sini dari Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa dengan iman. Ya, kenapa tidak sholat dengan iman? Kenapa tidak haji dengan iman? Karena orang sholat dia merasa ibadah. Hanya sebentar, 5 menit, 10 menit. Dia merasa sedang menyembah Allah, maka dia fokuskan dirinya untuk menyembah Allah dengan gerakan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian orang yang haji, apalagi laki-laki haji pakai ihram, dia merasakan bahwa dia sedang ibadah haji atau umrah. Itu pun dalam ibadah haji umrah, Bapak Ibu sekalian, itu banyak juga orang yang nggak sadar dia ibadah. Dia pergi ke Mekah cuma untuk foto-foto, ya selfie. Dia cuma untuk share status, nggak jelas. Dia nggak ngerasa dia sedang menyembah Allah depan Ka'bah itu, dan dia nggak ngerti mulianya Ka'bah itu. Beneran. Dia gini macam-macam lah, pusing saya ngelihatnya. Nggak usah dilihat itu. Ya, pusing itu. Jadi dia tidak ngerti dia sedang ibadah. Memang tawaf itu adalah boleh bicara. Kalau sholat nggak boleh bicara. Karena dia sebab boleh bicara, banyak orang di situ lalai. Boleh bicara, boleh bergerak sebebas-bebasnya tawaf dan sa'i itu. Ya, yang penting muter. Mau muternya pakai kursi, mau pakai roda, mau pakai mobil juga boleh. Boleh. Ada sekarang apa tuh? Skuter namanya ya. Boleh. Dalilnya apa? Dalilnya dulu seorang istri Nabi letih, minta untuk tawaf, diizinkan oleh Nabi pakai unta. Ya kan? Unta itu kendaraan, maka boleh menggunakan kendaraan untuk tawaf itu. Apalagi yang sekarang tawafnya pakai skuter sama didorong-dorong, udah ketawa-tawa aja dia. Tawaf sa'i saya ketawa, ngebut-ngebut begitu. Jadi udah nggak ibadah, udah kayak main bom bongkar sekarang itu. Coba aja kalau nggak percaya, ya. Kalau tidak mengerti dia adalah ibadah, orang kata seperti itu. Itu masalah. Padahal tempatnya sudah jelas Makkah, Masjidil Haram, tempat tawaf, Safa Marwah sa'i. Atau kalau haji Muzdalifah, Mina, Arafah, udah jelas. Tapi berapa banyak orang di Arafah nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Ya, dari zuhur sampai asar ngobrol-ngobrol, nyoret-nyoret.
Tulisan di Gunung Jabal Rahmah, biar istri suami awet. Apa itu? Iya, itu atau biar dapat jodoh. Ini tanda, subhanallah. Padahal di situ tempat berdoa. Tahu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu turun sebab orang zaman dulu di Arafah doanya dunia saja. Turun ayat itu. Allah mencela doa dunia saja, Allah memuji orang yang berdoa dunia dan akhirat. Muncul turun ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Itu udah doa saja dicela oleh Allah sebab doanya dunia doang. Ini kagak doa, coret-coret gunung. Jadi ini defisit pemahaman ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, puasa itu jauh lebih beresiko tidak khusyuk. Salat kita ada resiko tidak khusyuk. Umrah ada resiko tidak khusyuk. Padahal udah tempatnya, udah Ka'bahnya, beresiko tidak khusyuk. Haji juga. Yang paling beresiko tidak khusyuk adalah puasa. Lihat aja nanti. Beresiko tidak khusyuk. Sangat-sangat beresiko tinggi orang melakukan puasa itu tidak merasa menyembah Allah. Dia hanya merasa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Makanya ada hadis untuk ditekankan di sini, man shama Ramadan imanan, barang siapa yang berpuasa Ramadan bukan karena budaya, bukan karena tahan lapar dan haus, tapi dia sedang mempersembahkan dirinya untuk Allah Azza wa Jalla. Caranya dari sahur sampai tarawih, bukan dari subuh sampai maghrib. Itu yang cuman kerjanya kayak ayam kagak boleh makan. Kayak dikasih makan pagi, tunggu sore kasih makan. Dia nggak peduli sholat maghribnya terserah, sholat isyanya terserah, bahkan tarawihnya nggak peduli sama sekali. Dia udah niat nggak sahur, makan jam 12, makan plus minum banyak, udah niat nggak sahur. Itu artinya bagi dia puasa hanya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, itu realita banyak yang terjadi sebulan loh, bukan hanya sehari, sebulan. Bayangkan sebulan dia berpuasa hanya tidak makan dan tidak minum. Nanti di sini akan kita lihat hadis-hadis. Salah satu hadis ada yang menyebutkan di situ, ada hadis di mana Rasul mengatakan, kalau Anda berpuasa, ada orang yang mengajak Anda bertengkar atau menghina Anda, maka katakanlah, artinya rasakan Anda shaim, rasakan Anda itu sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak bisa puasa itu nggak ngerasa apa-apa, cuman hanya sekedar tahan makan, nggak bisa hanya seperti itu. Itu satu. Itu tandanya bahwa harus ada pribadi yang berbeda, harus ada penjagaan nafsu yang berbeda saat puasa. Nggak bisa sama, beneran nggak bisa sama, nggak bisa sama. Harus ada perbedaan di situ. Ketika kita berbeda, maka saat itulah iman berjalan. Saat itulah puasa kita benar lillahi ta'ala. Itu tadi contohnya kata Nabi, ada yang ngajak bertengkar, qul inni shaim, katakan bahwa Anda berpuasa. Kemudian yang kedua, juga ada hadis Nabi yang menjelaskan, barang siapa yang puasa tapi masih berbuat jahil, dusta, mencuri, nipu, apain lagi? Ngerjain orang, ngeprank. Gibah. Naam, gibah. Jualan di Tanah Abang. Bukan Tanah Abang lah, Pengampuan. Atau di Puri. Jualan gak jujur. Ya, Puri jujur yang di Puri. Atau ngitung keuangan kantor, keuangan masjid, keuangan ini, yayasan, gak jujur. Mafi faedah, gak ada faedahnya. Apa dalilnya? Nabi SAW berkata, man lam yada qaulaz zur wal amal bihi. Barang siapa yang tidak merasa berdosa dengan dusta dan perbuatan tipu menipu, nggak ada urusannya, kata Nabi, falaisa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak perlu dia itu menahan haus dan lapar, nggak perlu, karena poinnya bukan di situ. Menahan haus dan lapar itu bukan poin. Kalau itu ibadah hanya menahan haus dan lapar, hanya itu, maka anak-anak lah seperti anak-anak kita puasa. Maka kita puasa tapi kita boleh berantem. Kita puasa tapi kita boleh bikin curi-mencuri.
Kita puasa tapi kita boleh ghibah. Kita puasa tapi boleh ngelihat maksiat. Kalau hanya cuman masalah makan dan minum, bukan itu. Itu mungkin puasa yang lain itu. Puasa mutih. Kalau puasa mutih itu kan nggak boleh makan lauk. Tapi boleh maksiat nggak? Boleh. Puasa mutih boleh maksiat, Pak. Ya nggak? Puasa ini kalau apa orang mau cek darah, apa namanya itu? Puasa cek darah. Hah? Iya, iya pokoknya cek darah itu kan suruh puasa berapa jam. Itu kan boleh kalau dia mau maksiat dia. Maksudnya dokter nggak bilang, kata dokter puasa jangan maksiat, nggak ada. Dokter suruh puasa doang. Tapi kalau puasa Ramadan atau puasa sunnah nggak gitu, ada hukumnya. Yang tadi ada dua tadi minimal hadis, yang satu hadirkan bahwa kita berpuasa. Yang kedua tadi apa? Jangan melakukan maksiat selama puasa itu dari maghrib sampai zuhur. Dari maghrib sampai zuhur. Dari subuh sampai maghrib. Itu pentingnya. Bukan berarti habis maghrib boleh maksiat, bukan. Tapi ba'dal maghrib kita melakukan kejahatan, itu berbeda dengan ketika berpuasa melakukan kejahatan. Beda. Ketika berpuasa melakukan kejahatan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia dosa dan menolak puasanya. Kalau dia tidak puasa, bermaksiat, ya sudah, dia dapat dosa maksiat. Tapi kalau sambil puasa, tambah satu, dosa maksiat, sia-sia puasanya, percuma. Lapar sana sendiri, silakan haus sendiri. Nah, inilah pentingnya hadis ini menyuruh kita untuk berpuasa dengan iman, yakni meyakini bahwa puasa ini adalah menyembah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, berihtisab. Puasa dengan ihtisab. Ihtisab itu artinya mengharap ridha Allah, balasan Allah, mengharap pahala dari Allah, bukan ikut-ikut orang ramai. Jadi ini sudah satu paket. Barang siapa yang puasanya dengan iman, dia berpuasa menyembah Allah, menghamba kepada Allah, tentu dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti orang yang berpuasa dengan iman kemungkinan besar 100% kurang 001%, yakni 99,9%, orang yang puasa dengan iman pasti dengan ihtisab. Ihtisab, dia ada harapan di situ pahala ridha Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang ingin kita hadirkan dalam Ramadan 1444 ya. Kita ingin hadirkan di puasa ini puasa yang dengan iman, bukan hanya asal-asalan. Nah, ketika kita puasa dengan iman, kita perlu ilmu. Ya, kita nggak bisa mau puasa dengan iman nggak pakai ilmu, nggak bisa. Kita perlu ilmu. Nah, ilmunya kita mulai dari ilmu sahur. Ilmu sahur yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, sahur yakni bangun untuk sahur. Diusahakan bangun sahur. Tapi ini bapak-bapak sekalian semua sudah pasti bangun sahur. Mungkin ada yang masih muda yang malas sahur. Nah, ini harus niat bangun sahur. Kalau perlu lagi sholat tarawih, minta, ya Allah bangunkan aku sahur. Bangunkan aku sahur. Bangun sahur. Sebab apa? Sebab kata Nabi, makan sahurlah, karena di dalam makanan sahur terdapat keberkahan. Ada keberkahan dalam sahur. Yang kedua, sahur adalah makanan barokah. Janganlah kalian meninggalkannya, kata Nabi. Nah, ini, janganlah kalian meninggalkannya, tapi maksudnya bukan haram. Bukan kalau ditinggalkan dosa, bukan. Maksudnya adalah anjuran supaya sangat memperhatikan sahur. Jangan tinggalkan. Sahurlah walau hanya seteguk air. Bismillah. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Makan sahur. Ya, sebab dia sahur, dia dapat doa dari malaikat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan berarti memulai puasa itu yang benar dengan sahur. Yang benar begitu.
Yang baik begitu. Yang sesuai yakni puasa dengan iman ya begitu. Bukan sengaja makan jam 11, jam 12 tadi tuh kenyang-kenyangin, minum banyak, tidur, niatnya apa? Niatnya tiduran, pokoknya saya pagi jam setengah 6 langsung sholat subuh langsung kerja. Nah, udah nggak niat sahur. Ini tidak bisa seperti ini. Itu bukan tidak bisa, bisa saja sah saja. Namun untuk menghadirkan ibadah puasa ini perlu dimulai dari sahur. Maka bangunlah sahur. Itu yang pertama, insya Allah bapak-bapak ini sudah sangat mudah bangun sahur. Yang kedua, makan sahur bersama. Ini ada ceritanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita ketika sedang sahur Rasulullah SAW memanggil Anas. Anas itu anak kecil, membantu Nabi. Dari umur 10 tahun sudah bantu Nabi. Anak-anak zaman dulu itu berfikirnya lebih matang dari umurnya. Umur 10 tapi berfikirnya umur belasan. Begitu. Memang begitu. Kalau zaman sekarang umur 20 berpikirnya 10 tahun. Ngabisin duit ngerokok, begadang sono sini, nggak bantuin. Itu nggak jelas begitu. Musibah itu, musibah itu. Perlu dibantu ini sama masjid biar dibimbing anak muda ini. Pakai dana, biar keluar dananya, biar dibimbing. Kasihan mereka itu. Ya, kalau nggak pakai dana susah bimbingnya ya. Kasihan mereka itu, saya kasihan. Zaman sekarang ini kasihan. Ini kalau ini asidnya anak muda nih, berapa umur ente Sid? Ini kelihatannya tua, ini 19 tahun. Ini pantaran dia Pak, pantaran dia tuh banyak nongkrong di situ. Otaknya udah kayak anak kecil. Ini udah dewasa ini. Harusnya anak muda begini banyak. Banyak kalau disantunin doang. Ini 19 tahun baru lulus SMA baru kemarin. Ihza juga orang PKT ya. Rais Mata bagus tuh Ihza, anak muda itu. Jadi yang bagus-bagus itu kalau ada dana dikelola. Karena ngelola nggak pakai dana bagaimana, susah juga. Itu pesan anak lah. Mumpung di sini. Baik. Jadi Anas itu anak muda, anak kecil maaf, anak kecil 10 tahun abdi kepada Nabi. Anas, Ibnu Abbas, Zaid itu waktu masih kecil semua dewasa. Zubair semua masih kecilnya dewasa. Ali termasuk Nabi Muhammad SAW masih kecil 9 tahun. 9 tahun kelas berapa? 3, 4. Nginep di rumah pamannya siapa? Abu Talib. Rasulullah tahu Abu Talib banyak anak, harta sedikit. Rasul mengatakan, wahai paman, saya mau bantu. Saya mau bantu memudahkan makanan di rumah. Biar bisa, saya numpang. Saya mau bantu biar masak lebih banyak atau biar cukup makan kita di rumah. Akhirnya Nabi kerja. Apa kerjanya? Ngembala kambing. 9 tahun udah mikir. Kasihan paman saya, anaknya banyak. Sekarang 20 tahun kagak mikir. Gak kasihan bapaknya, gak kasihan ibunya. Minta HP, minta rokok. Subhanallah. Sampai kuliah Pak, gak mikir. Sekarang itu baru mikir kalau udah kerja. Oh susah nyari duit. Baru mikir dia. Ya ini muskilah. Nah balik lagi kepada Anas. Anas bin Malik adalah seorang anak kecil yang dewasa. Lihat beliau bercerita. Kata Anas radhiyallahu anhu, ketika sedang sahur, Rasulullah SAW memanggilku dan berkata, wahai Anas, aku hendak berpuasa. Ambillah sesuatu untukku makanan. Kemudian Anas mengambilkan untuk beliau kurma dan segelas air. Jadi ciri anak-anak dewasa itu ya kecil diperintah dia bisa selesaikan dengan baik. Di antaranya Anas. Anas masih kecil, diperintahnya gampang. Diperintah sekali dua kali jelas. Jalan dengan baik, ambil nih makanan ya Rasulullah. Ini apa? Minuman, makanan. Kalau zaman sekarang dia nyicip. Kalau anak sekarang dicicipin dulu lah, lama lah, macam-macam lah. Nah kalau zaman dulu ini, Masya Allah. Mungkin bapak-bapak masuk generasi dulu Pak. Ya yang bapak-bapak yang udah 60 ke atas mungkin dulu kecilnya dewasa. Ya saya yakin lah. Masih kecil. Ya kan?
bapaknya bertani kan, jagain adiknya, atau mungkin ikut bapaknya bertani. Saya yakin generasi yang umur sekarang 50-60 dulunya dewasa masa kecil. Kalau generasi saya pas-pasan lah. Nah, kalau generasi sekarang ini umur sama dewasa boros umur. Baik, diambilkan makanan dan minuman. Kemudian setelah itu azan Bilal. Azan Bilal berarti azan pertama. Berarti waktu itu belum subuh, belum. Azan pertama, azan pengingat. Kemudian Rasulullah menyuruhku, wahai Anas, panggil siapa saja yang bisa makan sahur di masjid. Anas kan di rumah. Berarti ini Anas bangun sahur malam-malam, anak kecil. Bantuin Nabi. Ini kejadiannya sebelum subuh ini. Subhanallah lah pokoknya kalau ngelihat kisah anak-anak kecil zaman dulu ya. Bangun, kemudian ke masjid, cari yang udah datang di masjid atau yang masih di jalan. Anak kecil. Kemudian setelah dilihat ada namanya Zaid bin Sabit. Maka Zaid pun datang seraya berkata, dipanggil, wahai Zaid. Orang tua Zaid udah dewasa. Zaid itu penulis wahyu Nabi, orang besar, bukan orang kecil. Udah umur besar, yang manggil anak kecil, om gitulah gitu. Atau pak gitu. Nabi ngajak makan. Itu kan? Nabi ngajak makan. Kemudian kata Zaid, saya sudah makan, saya sudah minum segelas minuman yang terbuat dari tepung. Ini nggak tahu apa nama minumannya, tapi sudah makan minum lah. Dan esok ingin berpuasa. Kemudian Rasulullah mendengar kata-kata tersebut. Rasul berkata, aku juga ingin puasa. Kemudian Nabi dan Zaid berpuasa. Setelah itu mereka sholat sunnah fajar, kemudian ke masjid. Artinya Nabi, kalau Nabi ya, mungkin kita nggak bisa ini. Nabi menyempatkan manggil orang lain sahur di rumahnya. Itu bukan main lah. Kita mungkin tak bisa. Paling tidak kalau nggak bisa ngajak tetangga atau orang di masjid atau marbot sahur di rumah, tuh Mas Marwan nggak ada yang ngajak sahur sendiri. Ya misalnya diajak, boleh kalau diajak. Tapi misalnya nggak sempat ngajak, nggak apa-apa. Berarti paling tidak kita sahur bersama di dalam keluarga kita, paling nggak gitu. Ya, sahurlah bersama istri, bersama anak. Usahakan bersama, difahamkan keluarga. Jangan makan masing-masing. Ya, tentang prasmanan makan masing-masing udah bubar, satu gantian. Enggak, bareng makan sahur dah selesai. Ini juga kebiasaan orang dulu. Ya, orang dulu tuh masya Allah lah. Orang dulu masih makan bersama-sama. Orang sekarang nggak tahu. Baik, itu makan sahur bersama. Nomor 3, makan kurma saat sahur. Kurma itu makanan, Pak. Kurma itu buah dan makanan. Kurma itu makanan pokok di zaman Nabi. Sampai sekarang juga kurma termasuk bahan pangan yang pokok di bangsa Arab. Dia bisa dimakan kurma saja, bisa diolah jadi berbagai macam makanan. Kurma itu. Jadi manusia itu makan kurma. Ada yang makan kurma, ada yang makan beras, ada yang makan sagu, ada yang makan kentang, ada yang makan jagung, gandum. Dari bahan makan pokok yang ada dimakan oleh manusia, yang paling baik adalah kurma. Nabi SAW bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik makanan sahur seorang mukmin adalah kurma. Nah, kita kan pemakan nasi nih, herbivora, karnivora ya. Makan nasi juga herbivora, juga karnivora, makan tumbuhan dan makan binatang kita, dua-duanya. Baik. Karena kita ini pemakan nasi, maka silakan makan nasi. Nggak ada masalah. Cuman ini ada hadis ini sahih. Ini hadis Nabi mengatakan, kalau ada nasi sebakul sama kurma 1, ini kalau dari hadis ini yang paling bagus ada kurma, yaitu kurma itu. Makanya kalau kita beribadah nih, puasa dengan iman, ini besok puasa 1444, kalau bisa selipin 1 butir kurma untuk ngamalin hadis ini buat keberkahan puasa kita. Ya, jadi kurma itu dimakan sahur juga, bukan hanya buka puasa. Kalau mampu makan 3,
alhamdulillah. Yang suka kurma, kalau mampu makan 4 jangan, ganjil. 1, 3. Kalau 5 kebanyakan lah. Kali aja sanggup ya. Kalau sanggup silakan. Takutnya nggak sanggup. Bukan nggak sanggup, takut habis ya. Iya, kurma mahal. Ada yang murah kok. Kurma Mesir murah. Iya, kurma Mesir itu murah. Nggak harus cari yang bagus. Kalau yang bagus mahal. Baik, silakan. Itu makan kurma adalah bagian dari tata cara sahur. Kemudian yang keempat, makan sahur tidak terlalu malam. Sahur itu waktu. Sahur itu apa? Waktu. Duha itu waktu. Syuruk itu waktu. Syuruk kapan syuruk? Ya, ketika terbit matahari. Duha kapan duha? 10 menit setelah syuruk sampai 10 menit sebelum zuhur. Itu namanya duha. Zuhur mana zuhur? Dari matahari tergelincir sampai bayangan rata asar. Itu namanya zuhur. Asar itu dari asar sampai maghrib. Itu namanya nama waktu. Wal asr, demi waktu asar atau demi masa. Wal fajr, demi waktu fajar. Wad duha, demi waktu duha. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahar, demi waktu siang. Waktu siang dibagi-bagi. Siang yang paling pertama disebut syuruk. Siang yang kedua disebut duha. Siang yang ketiga disebut zuhur. Siang yang keempat disebut asar. Malam dibagi-bagi. Malam yang pertama disebut maghrib. Malam yang sudah mulai gelap disebut isya. Tengah malam disebut nisful lail. Ada namanya nisful lail. Malam yang terakhir disebut sahur. Malam yang terakhir disebut sahur. Jadi makan sahur harus sebelum subuh itu. Jam 3 lah. Kalau dia bilang saya sahurnya jam 12, itu namanya makan tengah malam. Terserah. Mau niat sahur gak bisa karena bukan di waktu sahur. Sama kayak orang saya mau sholat duha ba'da zuhur. Kaifa? Sholat duha ba'da zuhur. Waktunya udah waktu zuhur. Atau dia sholat duha sebelum syuruk. Ba'da subuh sholat duha. Belum masuk. Jam 12 mau sahur. Belum masuk Syekh. Sahur itu jam 3, jam 4, jam 5. Jam 3 sampai jam berapa kita sekarang? Jam 3 udah bisa. Pokoknya yang disebut dengan malam yang ketiga. Malam pertama, malam kedua, malam yang terakhir. Sepertiga akhir. Itu disebut waktu sahur. Jam 3 sudah mulai. Cuman jam 3 kemalaman. Kita bisa mulai jam setengah 4 atau jam 4. Jam 4 itu udah bagus sekali. Ya, insya Allah kan nggak ngerokok kan? Nah, kalau ngerokok itu panjang sahurnya. Tapi mudah-mudahan nggak ngerokok. Kalau nggak ngerokok berarti jam 4 sahur. Silakan sahur diakhirkan. Sebab apa? Sebab niatnya adalah mendekati salat subuh. Jadi apa hikmah mengakhirkan sahur? Jawabannya adalah mendekatkan kepada salat subuh. Itu lihat hadis yang tadi. Yang nomor 2 tadi. Nomor 2 tadi makan bersama. Kemudian Nabi dan Zaid sahur, langsung sholat sunnah fajar, langsung sholat subuh. Tidak lama-lama antara sahur sampai sholat sunnah dan sholat subuh. Itu. Baik, jadi diakhirkan. Setelah diakhirkan, segera sholat subuh. Buat perempuan tepat waktu, buat laki-laki langsung ke masjid. Insya Allah bapak-bapak sudah ngamalin. Selanjutnya adalah perkara apa yang harus dilakukan dan diperhatikan ketika siang dari mulai subuh sampai maghrib. Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Beberapa hal yang penting dijaga oleh seorang yang berpuasa kalau dia merasa dirinya sedang berpuasa. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Apa tuh? Ya. Belum pernah. Alhamdulillah ini dapat ilmu baru. Dua-duanya Pak. Ini hadisnya. Sahur beda gini. Ini makalahnya ada lagi halaman 3 belum di print tentang berbuka. Nanti Bapak bedakan hadis berbuka dengan sahur ada,
hadis hadis berbuka dengan kurma dan hadis makan kurma ketika sahur. Ada beda redaksi, tapi dua-duanya dilakukan Nabi. Kalau yang berbuka Pak, hadisnya begini, Nabi buka puasa makan kurma, itu hadisnya. Kalau nggak bisa Nabi minum, itu hadisnya. Kalau yang sahur hadisnya sebaik-baik makanan. Karena ini hadis sebaik-baik makanan, kalau yang itu kan hadis perbuatan Pak, yang buka puasa, sehingga itu sering sekali diangkat karena memang itu perbuatan Nabi. Kalau yang ini hadis perkataan Nabi, sebaik-baik makanan sahur mukmin adalah, ya makanya yang ini jarang diangkat. Dan memang perkara sahur itu jarang diangkat karena orang sukanya buka puasa. Ya, jadi yang banyak sunnah itu dijelaskan sunnah buka puasa. Ada juga sunnah sahur. Nah, makanya ini sekarang alhamdulillah kita pelajari sahur juga ternyata ada kurmanya. Demikian wallahu ta'ala. Terima kasih, yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa lanjut pertemuan yang akan datang. Bagaimana mengisi dari mulai subuh sampai maghrib merasa puasa dengan iman. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.